Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuryani. Di sini saya akan mencoba simulasi coaching model Tirta dengan coach sendiri, saya Siti Nuryani, coachnya Ibu Lilis, dengan pengamat Pak Khairullah dan Pak Alfie. Di sini saya mengambil kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para yang mengikuti les guru tersebut dapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Oke, Bu Lili siap? Di sini kisahnya di suatu siang si Mbak Lilis mendatangi ibu gurunya yang sudah siap menanti. Selamat siang Ibu Siti, apakah kedatangan saya mengganggu? Bolehkah saya duduk di dekat Ibu Siti sekarang? Selamat siang Mbak Lilis, boleh. Ibu hari ini kebetulan lagi santai aja, sudah selesai kerjaan Ibu. Kayaknya ada sesuatu nih Mbak Lilis nih, ada cerita baru nih kayaknya ya. Boleh silakan. Bukan cerita sebenarnya sih Bu ya, tapi bagaimana ya, saya tidak enak ingin menceritakan. Mau diceritakan nanti saya yang salah, tidak cerita saya yang bingung. Oke, emang ada apa sih? Mbak Lilis, kayaknya serius nih. Gak apa-apa deh, kita berdua aja. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu sudah tahu permasalahannya, nanti kita bisa menyelesaikannya. Boleh cerita sedikit? Gimana, Mbak Lilis? Tidak apa-apa Bu ya, saya cerita. Sebenarnya ini ceritanya mengenai... Nggak apa-apa. Iya, ini ceritanya mengenai Bu Endang, Bu. Jadi begini, saya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Ibu Endang. Gimana ya? Pokoknya tidak adil deh, Bu. Menurut saya. Tidak adil gimana, Mbak Lilis? Ibu Siti masih masih belum bisa mengerti yang dimaksud Mbak Lilis. Boleh? Nggak apa-apa deh, cerita aja nggak apa-apa. Ibu berjanji hanya kita berdua aja yang tahu. Begini Bu. Aduh, harus cerita nggak ya saya ya? Cerita, Ibu masih tahu tidak? Bu Endang itu ada buka les privat. Jadi gini ceritanya Bu, saya kan tidak ikut nih les privatnya Ibu Endang. Saya tidak ikut les Bu Endang. Jadi secara tidak langsung saya memikirkan saya merasa Bu Endang tidak adil dengan saya. Kenapa Bu Endang bisa memberikan nilai tidak tinggi dengan saya? Gimana ya Bu ya, saya mau ceritanya lagi. Ibu masih mau mendengarkan? Masih Mbak Lilis. Tadi Ibu mendengar katanya diperlakukan tidak adil masalah nilai ya.
Eh, emangnya gimana nilai Mbak Lilis pada pelajaran Bu En? Bisa cerita? Begini kronologisnya Bu. Jadi saya ini kan tidak ikut les Bu Endang. Otomatis saya tidak tahu soal-soal yang dikeluarkan Ibu Endang ketika di kelas. Nah, ternyata ketika Bu Endang memberikan banyak soal, ya saya bingung. Kok soalnya tidak ada di buku? Kemudian Bu Endang memberikan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang saya terima Ibu di buku. Masa yang biasanya saya 80 jadi 20, Bu. Terus ada juga kadang Bu Endang secara tidak langsung menyindir saya. Aduh, tidak apa-apa Bu ya, saya cerita begini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo silahkan, boleh aja. Ibu masih mendengarkan cerita Mbak Lilis. Nah, dari sini saya mengatakan Bu Endang tidak adil memberikan nilai kepada saya. Terus saya juga kadang merasa tidak nyaman karena ya tadi itu Bu, disindir-sindir karena saya tidak ikut les, jadi nilainya rendah. Oh iya, begini. Jadi Mbak Lilis ini merasa nilainya tidak sesuai dengan apa yang sudah Mbak Lilis usahakan gitu untuk pelajaran Ibu Endang. Emangnya Mbak Lilis apa saja nih yang sudah diusahakan nih? Jadi Mbak Lilis merasa nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Mbak Lilis usahakan. Boleh disampaikan sama Ibu? Oke, jadi usaha saya itu sepertinya sudah sepenuhnya saya keluarkan potensi saya. Jadi, ketika saya mengikuti pelajaran Ibu Endang, 1, 2 kali, 3 kali, dan selalu saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Endang, ternyata usaha-usaha saya tidak sesuai dengan hasil yang saya inginkan tadi, Bu. Jadi, Bu Endang mengatakan begini, kamu nilainya 20 ya, karena kamu tidak ikut les privat. Nah, saya kan jadi merasa aneh, Bu. Kok saya yang dapat nilai rendah karena tidak ikut les privat. Jadi gimana, Bu ya? Ya, tadi kan Mbak Lilis sudah berusaha ya, sudah berusaha belajar, sudah mengerjakan tugas. Kira-kira ada lagi nggak usaha selain itu? Selain Mbak Lilis sudah berusaha belajar dan mengeluarkan kemampuan Mbak Lilis untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Endang, kira-kira ada lagi nggak usaha yang sudah dilakukan Mbak Lilis? Ada loh Bu usahanya, jadi begini, tapi Ibu jangan bilang-bilang ya. Jadi ceritanya nih, usahanya saya meminjam buku salah satu anak yang ikut les. Saya ambil contoh-contohnya, saya kerjakan jawabannya sesuai dengan buku tersebut. Tapi kenyataannya masih sama Bu, nilai saya tetap rendah. Aneh kan Bu? Kemudian saya katakan dengan Bu Endang, Ibu, nilai saya rendah, jawabannya sama. Masih saja, kata Ibu Endang, kamu tidak ikut les, kamu tidak paham dengan caranya begini. Nah, jadi saya harus usaha yang gimana lagi, Bu ya? Iya, tadi ya sudah, Mbak Lilis tadi udah hebat loh, sudah berusaha. Tapi waktu pinjam buku, Mbak Lilis bilang ya sama temennya ya. Ada enggak sih, Bu? Nggak bilang sama temen kalau pinjam buku. Ada yang bilang, ada yang Oh iya ya. Terus
kira-kira selain minjem buku, sudah ya, terus berusaha belajar lagi, kira-kira ada nggak rencana apa yang mau Mbak Lilis lakukan agar rasa tidak nyaman dari Mbak Lilis ini bisa teratasi? Mungkin Mbak Lilis ada suatu ide, pingin apa gitu? Iya, jadi rencana saya ini kan saya menemui ibu nih. Rencana saya, saya Mm-mm. ingin Endang, bagaimana sih cara pembelajaran Ibu Endang. Jadi nilai saya tinggi meskipun tidak ikut privat. Dan saya juga cerita dengan orang tua kalau misalnya saya boleh tidak ikut privat. Apa begitu ya Bu ya? Eh, itu bagus juga. Tapi kalau memang keluarga atau ibu Mbak Lilis, misalnya kan kalau les privat kan memang kita biaya ya. Nah, mungkin kalau memang tidak mendukung orang tuanya Mbak Lilis, mungkin ada solusi lain, atau kira-kira ada belum nih yang dipikiran Bu Lilis? Kira-kira apa selain bicara sama orang tua Mbak Lilis? Mungkin ada di benak Mbak Lilis, kira-kira apa ya yang mau kulakukan ya? Mungkin coba Ibu Siti mau dengar dulu. Gimana kira-kira? Kira-kiranya apa begini Bu ya? Apa saya minta tolong sama anak untuk menyampaikan ke Bu Endang. Jadi saya tahu kapan Bu Endang bisa saya temui dan membicarakan mengenai kendala saya dalam pembelajaran Ibu Endang. Begitu Bu ya? Ya, betul itu Mbak Lilis. Bisa. Nanti Mbak Lilis, jadi rencananya mau minta tolong Mbak Ana gitu ya, untuk mengatur jadwal gitu. Ya, nanti bisa. Kira-kira nanti kalau sudah Mbak Lilis ketemu sama Ibu Endang, kan nanti Mbak Lilis bisa cerita di situ. Jadi masalahnya nanti bisa terpecahkan. Jadi di sini Mbak Lilis tidak, intinya tidak berburuk sangka sama Ibu Endang ya, karena kan kita belum tahu sebenarnya apa sih yang dimaui Ibu Endang. Nah, mungkin nanti Ibu Endang ada solusi untuk mengatasi masalah Mbak Lilis biar Mbak Lilis bisa merasa nyaman. Nah, kira-kira selain meminta tolong Mbak Ana, ada lagi kah? Sepertinya dengan Ana Bu, karena ada sih Bu Endang mengatakan begini, dengan mengikuti kegiatan les privat memang berbeda ketika di kelas, karena ketika les privat itu kita belajar secara fokus dan mandiri dan benar-benar gimana ya. Jadi kalau begini nah Bu, jadi kalau misalnya pelajaran mengenai hukum, maka fokus ke hukum. Beda ketika kita di kelas. Kalau di kelas nanti masalah hukum nanti larinya ke sosial, ke agama, begitu sih Bu Endang. Tapi saya menganggapnya menyindir ya itu ya. Mungkin saya salah Bu ya. Tidak, nggih. Itu kayaknya sudah bagus ya rencana Mbak Lilis ya. Nanti silakan dihubungi Mbak Ana untuk menyampaikan supaya bisa mendapat jadwal yang baik, yang tepat agar Mbak Lilis bisa bertemu dengan Ibu Endang. Mungkin nanti dengan begitu apa yang dirasakan Mbak Lilis yang merasa tidak nyaman nanti bisa terpecahkan. Jadi Mbak Lilis bisa mengikuti kegiatan Ibu Endang dengan lebih senang lagi dan bisa mendapat apa tadi yang dikatakan Mbak Lilis, katanya nilainya tidak adil, mungkin seperti itu ya Mbak Lilis ya. Mungkin
itu teman-teman sudah masuk ke kelas. Kita bisa kembali ke kelas, Mbak Lilis. Terima kasih ya, Mbak Lilis, sudah mau berbagi sama Ibu siang ini. Oh iya Ibu, terima kasih atas masalah saya. Jadi saya tidak akan berburuk sangka lagi dengan Bu Endang, dan saya juga ingin mengetahui trik dari cara pembelajaran les privat Ibu Endang dan juga cara belajar Bu Endang di kelas. Terima kasih Ibu Siti. Oke, ya sama-sama Mbak Lilis. Semoga sukses ya. Ya Ibu, terima kasih. Ibu Siti yang luar biasa dan Ibu Suryani yang juga mendukung dengan sangat luar biasa. Di dalam kegiatan coaching hari ini memang di tujuan sudah terlihat, tujuan coaching itu sudah terlihat dengan baik. Jadi yang pihak coachingnya sudah lebih bisa diarahkan untuk apa yang dituju dalam kegiatan coachingnya. Terus yang kedua tentang identifikasi sudah dibuat runtut, jadi sudah berurutan. Jadi kadang-kadang apalagi untuk SD dan TK mungkin jadi tidak bisa loncat-loncat. Jadi runtut, kalau kita memberikan identifikasi harus runtut. Tidak bisa umpamanya dari kalau merah, kuning, hijau biasa seperti itu, jadi runtut 1, 2, 3 dan 4. Karena anak-anak kecil mungkin apalagi SD dan SMP. Yang ketiga adalah sudah mengarahkan coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan sini saya sangat tertarik dengan reflektif penggalian kejujuran yang luar biasa dari Ibu Siti, karena penting sekali walaupun permasalahan bisa dipecahkan, tapi kalau dengan cara-cara yang baik, ya apalah jadinya tidak perbaikan sifat itu tidak akan bisa terwujud dengan baik, yang seperti yang diarahkan pembelajaran afektif selama ini. Yang keempat atau yang tentang tanggung jawab, ini sudah mengarahkan coach dalam menjalankan aksinya. Yang terakhir ditutup baik dan disambut coach dengan baik, jadi ada kesepakatan yang dibuat bersama, timbul kesetaraan yang bisa diambil secara bersama-sama dengan rasa tanggung jawab yang bersama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Khairullah. Selanjutnya saya bertindak sebagai pengamat, ingin memberikan komentar juga. Secara keseluruhan, simulasi yang disampaikan oleh Bu Siti tadi sudah cukup bagus. Dari segi tujuan, sudah menyampaikan tujuan dengan sangat baik, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan baik, kemudian mengarahkan coaching, kemudian memberikan identifikasi pertanyaan dan umpan balik sudah juga cukup baik. Kemudian coach Bu Siti sebagai coach di sini sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan asertif kepada coach, khususnya dalam rencana aksi nyata, serta sudah juga memberikan memotivasi yang baik, dalam hal ini memberikan stimulus, memberikan atmosfer yang positif kepada si coach. Sudah sangat baik Bu Siti. Selanjutnya Bu Siti sebagai coach juga sudah memberikan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi secara keseluruhan saya menilai, saya memberikan masukan sudah cukup baik dan mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Hanya itu Bu, terima kasih. Silakan Bu Siti, ada tanggapan atau bagaimana? Pak Alfi. Ya, terima kasih Pak Alfi ya, sama Pak Khairullah, juga Bu Lilis ya, yang sudah membantu saya. Mungkin nanti kalau ini kan kita coachnya dengan orang dewasa ya, mungkin nanti kalau dengan anak TK mungkin perlu strategi yang lain lagi, karena seperti tadi saya di sekolah ada yang luring, itu saya tanya apa, anaknya menjawabnya apa gitu. Nah, jadi perlu masih untuk memikirkan lagi gimana mencoba
untuk kegiatan coach yang ke model Tirta ini untuk anak PAUD. Terima kasih atas masukan dan juga Pak Khairullah, juga dari Ibu Lilis.